Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi sarana dan prasarana aksesibilitas di sekolah inklusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Pinky Desi Titanika, NIM 017. Kedua, Aziza Nur Khomariyah, NIM 099. Ketiga, Latifatul Ula Wulandari, NIM 101. Keempat, Asmi Fitria Rahmawati, NIM 102. Kelima, Fitri Santia Yuningsih, NIM 103. Dan yang keenam, Asmi Iza Asar, NIM 180. Baik, di sini saya Fitri Santia Yuningsih, NIM 103 akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana pendidikan adalah fasilitas yang bisa berupa macam peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan atau membuat nyaman penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan penyampaian atau mempelajari materi pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Sarana pendidikan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. 1. Alat pelajaran. 2. Alat peraga. 3. Media pengajaran atau pendidikan. 1. Alat pelajaran merupakan alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar yang disebut dengan kegiatan merekam. Itu bisa berupa menulis, mencatat, melukis, menempel, dan lain sebagainya. 2. Alat peraga merupakan segala macam alat yang digunakan untuk meragakan objek atau materi pelajaran yang tidak tampak mata atau tak terindra atau susah untuk diindra. Manusia mempunyai raga, yaitu jasmani dan fisik. Karena itu manusia terlihat. Dengan kata lain, bagian raga dari makhluk manusia merupakan bagian yang tampak, bisa dilihat. Seperti bagian dalam tubuh manusia pun bisa dilihat. 3. Media pendidikan atau media pengajaran merupakan sesuatu yang agak lain sifatnya dari alat pelajaran dan alat peraga. Kadang orang menyebut semua alat bantu pendidikan itu media, padahal bukan. Alat pelajaran dan alat peraga memerlukan keberadaan guru. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza Nur Khomariyah, NIM 099. Pada slide ini saya akan menyampaikan tentang sarana prasarana pada sekolah inklusif. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Untuk slide kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sarana pendidikan. Pemanfaatan sarana pendidikan tepat guna sangat diharapkan demi berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dan pemanfaatan sarana tersebut terawat dengan baik. Apabila ada sarana yang tidak disediakan oleh sekolah, maka guru diwajibkan secara aktif dan kreatif dalam membuat media pembelajaran semenarik mungkin guna mencapai target yang diharapkan dalam proses belajar mengajar. Saya Azni Iza Azhar akan menyampaikan mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif.
Manajemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal atau sebaik mungkin pada kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berbeda dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya. Akan tetapi, pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran, khususnya bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Alat-alat tersebut misalnya seperti buku yang berhuruf braille, keramik timbul, alat terapi, motorik, komputer dengan aplikasi khusus, dan lain sebagainya. 1. Sarana dan prasarana umum. 2. Sarana khusus yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus. A. Anak tunanetra. B. Tunarungu atau gangguan komunikasi. C. Anak tunagrahita. D. Anak tunadaksa. E. Tunalaras, gangguan perilaku. F. Anak berbakat. G. Anak yang mengalami kesulitan belajar. 3. Prasarana khusus yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya saya Asmi Fitria Rahmawati dengan NIM 102 akan membacakan tentang kesimpulan dari materi yang kita bawakan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif sangat dibutuhkan dan menjadi syarat dalam menunjang fasilitas siswa, khususnya untuk siswa inklusif. Di samping itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri. Mekanisme dan manajemen sekolah yang baik diharapkan dapat mengontrol terjadinya kegiatan pendidikan sekolah inklusif ini. Maka dari itu, peran lembaga baik pemerintah pusat, daerah, pihak sekolah, guru, serta orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terciptanya program pendidikan inklusif ini dengan baik. Saran kedepannya, berdasarkan materi di atas, diharapkan setiap lembaga sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus benar-benar mengatur sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk siswa inklusif, serta ditunjang dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan materi yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.